Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini baru nyampe benar-benar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kembali kita dipertemukan, yang mudah-mudahan dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang Allah kasih kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan demi kemudahan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Baik, tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana sikap ya seorang muslimah dalam menghadapi atau menjalani karir dan juga pendidikan gitu ya. Di mana tema ini merupakan satu hal yang bisa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan bagi seorang muslimah ketika dia berhadapan dengan posisi ya dia ingin mengejar karirnya, di satu sisi juga ada kebutuhan tentang permasalahan pendidikan yang memang harus dia lewati. Nah, karena itulah akhwati fillah rahimakumullah, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba melihat, saya dibantu aja nanti share ininya ya, share materinya. Baik, Ustazah. Iya. Bagaimana ya sikap seorang muslimah dalam menyikapi karir dan pendidikan, karena ini sangat berkaitan dengan masalah amanah keimanan, juga nanti peran keluarga dan kontribusi sosial kita di tengah masyarakat ketika kita berbicara tentang masalah karir gitu ya. Ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan, bahkan tidak sedikit kalau kita dapati ya orang-orang tua kita berharap ya dengan pendidikan-pendidikan yang sangat tinggi itu sangat berimbas nantinya kepada potensi-potensi yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk keluarga. Karena itu, Islam tidak memposisikan seorang perempuan itu hanya sebagai makhluk kelas 2 ya, juga tidak menjadikan seorang perempuan itu harus meniru sebagaimana laki-laki gitu. Namun Islam menempatkan yang namanya seorang muslimah itu secara proporsional. Dia itu sebagai hamba Allah, dia juga sebagai penjaga nilai, menjadi pendidik dan juga bagian dari umat yang memiliki kontribusi. Karena seorang laki-laki itu pastinya membutuhkan seorang perempuan dan perempuan juga membutuhkan seorang laki-laki. Maka dalam kondisi seperti ini ya, pendidikan dan karir itu bukan tujuan hidup gitu ya, tetapi dia sarana ya, sarana bagi seorang muslimah untuk bisa mengabdi kepada Allah sesuai dengan kodrat dan syariatnya. Tolong di highlight ya. Kenapa? Karena pendidikan dan karir ini bukan tujuan. Ketika dia menjadi tujuan, sungguh nanti akan merasa menyesal ketika pendidikan itu tidak dia bisa dapati sampai akhir hayatnya. Dia tidak bisa gunakan sampai hari kiamat misalnya seperti itu ya. Padahal ini merupakan sarana. Sarana itu bisa terfungsikan dengan baik atau bahkan bisa teruji gitu ya, dan ini harus dipahami untuk kita para muslimah. Tapi intinya bahwa dia menjadi sarana bagi seorang muslimah untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya kita mesti memahamkan tentang bab ini agar kita tidak merasa kecil hati ya saat seseorang sudah berada pada karir yang bagus, seorang itu sudah berada pada karir yang tinggi, pendidikan yang tinggi, ternyata dia tidak mendapatkan imbas dari pendidikan yang tinggi itu ketika dia tidak menjadikan hal itu adalah menjadi sebuah pengabdian. Kita lihat ada prinsip dasar ya, prinsip dasar Islam dalam pendidikan.
Ya, apa saja yang menjadi prinsip dasar Islam dalam pendidikan seorang muslimah itu? Yang pertama adalah seorang muslimah itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya muslim saja itu sudah mencakupi seorang muslimah karena pada hakikinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, para ulama itu menjelaskan bahwa lafaz muslim itu mencakup laki-laki dan perempuan, sehingga perlu menjadi pemahaman dasar bagi kita sebagai seorang muslimah bahwa menuntut ilmu itu prinsipnya adalah wajib. Masalahnya, apakah menuntut ilmu itu secara formal atau non formal, itu yang mungkin membedakan sebuah tanda petik ya, sebuah kelembagaan atau tidak berlembaga seperti itu. Yang nantinya bab ini akan menekankan kepada orang itu punya sertifikat, orang itu punya ijazah atau tidak punya ijazah itu berdasarkan kelembagaan tadi. Tapi secara keumuman, orang menuntut ilmu itu bisa di mana saja, bisa formal dan bisa non formal, ya. Contoh seperti Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, hadis ini yang disebutkan tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin itu mencakup laki-laki dan perempuan dalam kewajiban menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh agamanya. Makanya ketika kita berbicara tentang masalah ilmu, kadang-kadang kita hanya berbicara pada skup urusan dunia. Ya, pendidikan dalam urusan dunia itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi kalau tidak berlabelkan kepada urusan akhirat, maka pendidikan yang dia ambil dalam urusan dunia itu akan menjadi sesuatu yang menjerumuskan seseorang itu pada keburukan. Ya, kenapa? Karena nggak bisa dihindari sekarang ini orang berkejaran dengan IPK-nya, IP yang tinggi, kemudian rapot yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteksnya ternyata adab itu tidak didahulukan sebelum mereka menuntut ilmu. Maka yang didapati mengejar pendidikan urusan dunia untuk bisa mendapatkan gaji yang tinggi, kemudian kedudukan yang tinggi, tetapi dari satu sisi urusan akhirat mereka terbengkalaikan. Jadi intinya pendidikan ini bisa mencakupi urusan dunia dan akhirat ya, yang pada hakikinya itu menjadi sebuah kebutuhan untuk agamanya. Yang kedua, ilmu itu sebagai penjaga iman dan akhlak. Ya, jadi ketika disebutkan dalam sebuah ayatnya surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda gitu ya. Orang yang memiliki jenjang SD berbeda dengan SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai profesor gitu ya, atau menjadi guru besar begitu yang disebut dengan profesor, tentu berbeda. Nah, itu jugalah yang akan membedakan ketika seseorang memiliki pemahaman agama. Ketika dia hanya memiliki pemahaman urusan dunia, maka urusan dunia ini akan bablas dia lakukan sehingga apa? Dia tidak mau melibatkan agama dalam pendidikannya, ya, yang mungkin dia akan mengambil langkah, ya maju terus tanpa memperhitungkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan, seperti itu. Karenanya dari ayat ini kita dapati bahwa seorang muslimah itu ketika dia mengambil langkah memiliki ilmu, itu semuanya dalam kerangka memperkuat akidahnya, dalam rangka memperbaiki atau meluruskan ibadahnya, dalam kerangka mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan ketika dia melewati problematika atau kehidupan-kehidupan yang dia lewati. Karena apa? Waman arada alaihi dunya fa'alaihi bil ilmi waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi waman arada alaihima fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau tahu tentang urusan dunia, dia butuh ilmu.
dia mau tahu urusan akhirat, dia butuh ilmu. Bahkan untuk dunia dan akhirat, dia juga butuh ilmu. Nah, mengapa menuntut ilmu akhirnya menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslimah? Karena ilmu itu nantinya akan memperkuat akidah kita, meluruskan ibadah kita dalam rangka ketaatan. Dan akhirnya orang yang memiliki ilmu akan bijak gitu ya, memiliki apa? Memiliki jalan keluar dalam setiap problematika yang dia hadapi. Next kita lihat ada keteladanan ya, teladan muslimah ketika dia menuntut ilmu. Jadi sebelum kita berbicara tentang karir, karena biasanya karir itu akan didahului oleh pendidikan kalau kita lihat era sekarang ini gitu ya. Contoh kita lihat dalam sejarah Islam ya, salah seorang ummul mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu adalah ulama di zamannya gitu ya. Ulama sampai hari ini kita mengenal bahwa wanita yang tercerdas di masa Rasulullah SAW dan sampai kekinian kita mengenalnya sebagai ulama yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sekalipun beliau adalah istri Nabi, tetapi setelah wafat pun beliau tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jadi beliau itu adalah ulama besar di kalangan sahabat, menjadi rujukan bagi para sahabat terkait dengan fikih, hadis, bahkan kedokteran gitu ya. Karena memang di masa dulu itu tidak ada spesialis seperti sekarang ini gitu ya. Ada bab fikih, ada bab hadis, ada kedokteran, tapi kita mendapati bagaimana peran-peran Aisyah ketika berhadapan dengan para sahabat yang menjalani peperangan dan mendapat luka dan seterusnya. Kemudian juga Aisyah merupakan apa ya namanya rujukan gitu ya, rujukan bagi para sahabat-sahabat Nabi itu untuk belajar, sehingga ketika mereka mau bertanya tentang sesuatu pasti mereka akan bertanya kepada Aisyah, walaupun pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Kalaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada, lebih lagi mereka akan mengambil rujukan kepada Aisyah yang kita pahami bahwa salah satu di antara orang yang banyak menghafal hadis ya. Maka Imam Az-Zuhri rahimahullah gitu ya, beliau menyebutkan seandainya ilmu Aisyah ini dikumpulkan, niscaya mengalahkan ilmu seluruh perempuan dan banyaknya laki-laki. Masya Allah gitu ya. Ini menunjukkan betapa kapasitas. Mungkin kalau sekarang diibaratkan, di IPK-kan, itu lolos tuh yang namanya 4 gitu ya. Kenapa? Karena sebuah hal yang sangat dikagumi gitu ya oleh para sahabat, oleh para sahabiat. Makanya di antara istri-istri Nabi pun menghadirkan kecemburuan karena kecerdasan yang dimiliki oleh Aisyah gitu ya. Jadi kita lihat ya keteladanan para perempuan-perempuan yang akhirnya kita melihat sekarang kalau ada perempuan yang bisa mendapatkan sampai gelar profesor gitu ya. Itu Islam sudah mengajarkan sejak awal. Kemudian yang kedua, contohnya adalah Asy-Syifa binti Abdillah radhiyallahu anha. Ya, Syifa. Dia adalah perempuan cerdas dan ahli dalam administrasi. Ya, beliau itu ditugaskan Umar bin Khattab sebagai pengawas pasar di Madinah gitu. Jadi kebayang ya, dari dulu itu sudah ada gitu ya para petinggi-petinggi perempuan yang mengawasi setiap pekerjaan-pekerjaan walaupun pekerjaan itu dilakukan oleh para laki-laki gitu. Jadi terbayang oleh kita bahwa kontribusi publik seorang muslimah itu dibolehkan bila maslahatnya dan bila ada kemaslahatan di dalamnya dan tentu terjaga syariat gitu. Kenapa perlu terjaga syariat? Karena kita lihat sekarang ini banyaknya perempuan-perempuan yang dengan pendidikan tinggi kemudian dia berkarir akhirnya apa? Meninggalkan notabene dalam rumah tangganya, kemudian munculnya kerusakan di dalam rumah tangganya, tidak ada perhatiannya kepada keluarga yang menyebabkan apa? Posisi keluarga dan rumah tangga itu terbengkalaikan. Makanya akhirnya tidak
tidak terjaga nilai syariat, yang kemudian mereka ikhtilat ya, bercampurnya laki-laki dan perempuan yang tanpa batas, yang kemudian mengakibatkan munculnya mudorot bukan lagi kemanfaatan ya. Makanya kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu, wabil khusus para perempuan-perempuan solihah di masanya, di zamannya, bahkan kita saat ini sangat menghimbau bahwa perempuan-perempuan itu perlu memiliki pendidikan, yang pendidikan itu berasaskan kepada al-ilmu yuntafi'u bih, ya. Di akhirat nanti ilmu ini akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan baginya. Next, kita lihat bagaimana karir. Kalau tadi dari sisi pendidikan, kita bisa melihatnya bahwa pendidikan itu menjadi satu kebutuhan, menjadi kewajiban, baik itu dari sisi formal ataupun non formal, yang kategorinya nggak mesti orang yang berpendidikan formal ya, sampai bahkan tadi profesor dia punya kemampuan namun tidak menghadirkan adab, itu tidaklah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebaikan. Intinya bahwa orang berpendidikan itu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, tapi di satu sisi yang lain pendidikan itu harusnya bak padi makin berisi, makin merunduk, makin membawa kewibawaannya, makin membawa kesolihannya, sehingga kategori ini akan membawa kemuliaan. Irfa'il ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat, ya. Orang yang menuntut ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Nah, kita ambil yang lainnya dari sisi karir, karena tidak semua orang yang memiliki pendidikan itu mau berkarir ya. Apa yang dimaksud dengan karir gitu ya? Karir itu sendiri kita bahasakan adalah profesionalitas yang dimiliki dampak dari ilmu yang dia punyai. Apakah ilmu itu ilmu yang sinergi gitu ya dengan apa yang dia pelajari, atau memang ilmu yang berdasarkan pengalaman dia lakukan begitu. Nah, karenanya bagaimana pandangan Islam terhadap wanita yang berkarir? Prinsipnya boleh, tapi bukan menjadi kewajiban. Karena itulah perempuan tidak ada diistilahkan dalam agama menjadi tulang punggung yang disebutkan pemberi nafkah. Ketika masih ada laki-laki atau ayahnya atau orang tuanya yang masih berada dalam keluarga itu. Tapi ketika dia berprofesi, ya kemudian dia berprestasi, dia mempunyai karir yang kemudian tidak ada halangan, sementara itu dia tidak melanggar syariat, itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, selama yang pertama karir bukan kewajiban syar'i bagi muslimah, ya. Jadi perlu dipahami dulu ini gitu ya. Karir itu bukan menjadi kewajiban sebagaimana kita punya pendidikan. Gitu. Karena yang namanya pendidikan itu wajib, sementara yang disebut karir itu hukumnya boleh, mubah gitu. Berbeda dengan pendidikan. Karena itu Islam tidak mewajibkan perempuan bekerja, karena nafkah itu posisinya ada pada laki-laki. Adapun ketika perempuan punya kemampuan bekerja dalam rangka menopang urusan rumah tangga, itu babnya bukan nafkah. Nafkah itu tetap bagi pribadi laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini menjadi salah satu target bahwa nafkah itu miliknya atau kewajibannya laki-laki. Sehingga dari ayat ini kita dapati ketika seorang perempuan nggak ada kewajiban untuk bekerja ya dengan karir yang dia munculkan, karir itu bagi muslimah ya boleh-boleh aja. Selama dia tidak melanggar nilai-nilai syariat dan nilai ibadah yang dia lakukan, itu justru menghadirkan pertambahan ketaatannya. Jadi dalam berkarir itu dia harus mesti luruskan niatnya. Ya, untuk apa dia berkarir itu? Apakah hanya untuk kemanfaatan dirinya, keluarganya, atau kemaslahatan umat gitu? Kalau dia hanya berpikir untuk hanya dirinya, maka dia hanya mensolehkan dirinya pribadi tanpa menilai bahwa pekerjaannya itu bisa jadi banyak menghadirkan kemanfaatan untuk umat. Ya, kemudian prinsip kebolehannya, karena memang ini bukan sesuatu yang diwajibkan, perempuan itu harus menjaga fitnah gitu ya. Karena ketika dia tidak menjaga nilai-nilai syariat saat dia berkarir, itu bisa tercela karena melalaikan kewajiban yang utama. Ya,
Ada kondisi perempuan-perempuan ketika bekerja, ya kemudian akhirnya menghadirkan perilaku-perilaku yang kurang baik, kemudian penampilan juga yang seronok gitu ya, ditambah lagi melalaikan waktu sholatnya, ditambah lagi ikhtilat yang berlebihan sehingga melupakan kondisinya sebagai anak atau sebagai istri gitu ya. Itu yang akhirnya melemahkan seorang perempuan ketika dia memiliki pemahaman bahwa karir itu menjadi kewajiban. Ya, seperti itu. Next kita lihat bahwa ketika karir menjadi maslahat, itu apa yang akan kita lakukan? Di pandangan-pandangan yang harus kita pahami terkait seorang perempuan yang berkarir gitu ya. Karir menjadi nilai positif apabila seorang perempuan itu dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidup, contoh single parent, atau ketika pun dia memiliki pasangan atau memiliki orang tua, tapi ternyata suaminya tidak memiliki atau dalam kategori sakit, orang tuanya dalam kondisi sakit, sehingga bahasa tulang punggung itu menjadi kepemilikan di dalam pribadi seorang perempuan ini. Ada kebutuhan hidup gitu ya. Ada juga kadang-kadang kita jumpai seperti kita lah gitu ya, seperti para muslimah yang di PLN ini. Bisa jadi kita bekerja, suami juga bekerja, ya, prinsipnya saat kerja kita bekerja, suami bekerja, itu dalam kerangka apa? Memenuhi kebutuhan yang sifatnya justru lebih banyak, lebih besar pasak daripada tiang, misalnya seperti itu. Ya, jadi kebutuhan seorang perempuan bekerja sudah dapat ridho dari orang tuanya, dapat ridho ketika dia sudah bersuami dari suaminya, maka ini dalam kerangka menambah keberkahan dalam kehidupan rumah tangga yang itu akan menjadi sedekah. Ya, kemudian memanfaatkan keahlian yang dibutuhkan untuk umat gitu. Jadi ketika seseorang mengambil langkah, contoh dia mengambil profesi lulusan kehutanan ya, ini kan lagi rame nih ya, lagi rame bencana karena masalah hutan. Nah, ternyata ada kemaslahatan dampak dari keahlian yang dia punya gitu. Ya, sekarang ini banyak orang-orang ahli perhutanan berbicara ya, bukan hanya sekedar pohon kelapa sawit gitu yang hijau, apa istilahnya pohon toge juga kalau mau diikuti pohon juga sebutannya, pohon kelor juga hijau gitu ya. Tetapi orang-orang yang memiliki keahlian ini itu sangat mengerti dan memahami. Apalagi kalau sekarang kita dapati ya, kenapa orang itu diminta untuk memahami sekarang dengan cuaca yang nggak menentu gitu ya. Ada apa namanya hujan, kemudian angin dan seterusnya untuk penjagaan. Dan itu kan berarti ada orang-orang yang punya keahlian di situ dan itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi ketika perempuan-perempuan berkarir, berkarirnya itu bukan untuk memudorotkan, apalagi memunculkan fitnah. Seorang dokter, dokter perempuan, perawat perempuan, misalnya gitu ya, teknisi perempuan dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan berdasarkan keahliannya. Kemudian apa? Tidak ada yang menafkahi, misalnya dia single parent, gitu ya, sehingga apa namanya, ketika seorang single parent ini melakukan bekerja itu karena tadi poin pertama ada kebutuhan. Kemudian yang tidak kalah penting menjadi sarana dakwah dan kemaslahatan. Ya, ada orang mohon izin ketika dia punya kemampuan, alhamdulillah dia punya kekayaan, dia punya ya harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sehingga yang namanya bekerja itu bukan menjadi kebutuhan baginya, cuma mengaplikasikan sebagai bentuk hobi gitu ya. Maka ketika dia menjadikan itu bagian ibadahnya, menjadi bagian sarana dia dalam berdakwah gitu ya, itu luar biasa. Karir-karir seperti ini justru akan menopang pahala besar bagi seseorang ketika dia memahami menjadi kebutuhan umat terhadap ilmu yang dia punya, karir yang dia miliki. Ya, oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan
Perempuan boleh bekerja jika ada kebutuhan dan maslahat selama tidak menimbulkan mafsadat dan melanggar syariat. Jadi para ulama sendiri pun memberikan apresiasi ya kepada para perempuan-perempuan yang pada hakikinya mereka memiliki kemampuan untuk bersinergi dengan para laki-laki dalam bekerja. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang perempuan-perempuan itu lebih meningkatkan karir, tapi apa? Tidak ditopang dengan pendidikan dan adab yang mulia gitu. Sehingga apa karir-karir yang dilewati itu yang penting mereka itu bisa apa? Ngedapetin cuan gitu ya, ngedapetin kebutuhan-kebutuhan mereka gitu tanpa memperhatikan masalah syariat gitu. Nah, bagaimanakah prioritas utama seorang muslimah ketika berbicara tentang masalah karir dan pendidikan ini ya. Next kita lihat bahwa keluarga itu adalah ladang amal terbesar. Jadi jangan dilupakan sekalipun kita punya pendidikan yang tinggi, kita punya karir yang bagus ya, pendidikan yang tinggi dan pendidikan yang tinggi dan karir yang bagus itu adalah hal yang terbaik justru dilakukan oleh perempuan di rumahnya gitu ya. Artinya keberhasilan di luar itu sangat berimbas dari keberhasilan di dalam rumah gitu. Baik dia sebagai seorang anak, baik dia sebagai seorang istri, baik dia sebagai seorang ibu gitu ya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ketika dia sudah berumah tangga, maka perempuan itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Peran ini mulia banget, bukan rendahan. Ya, tidak sedikit perempuan-perempuan itu ketika menulis kurikulum vitae, biodata itu cukup malu kalau pekerjaan gitu ya, ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga itu menjadi satu saksi gitu ya. Ketika dia berperan di ranah kancah luar, itu nggak akan pernah meninggalkan peran dia di domestik. Ya, harusnya apa? Keluarga itu menjadi ladang amal terbesarnya melalui cara yang tentu dipahami berdasarkan ilmu bagaimana dia menjadi anak, menjadi istri, menjadi ibu dan seterusnya. Peran ini mulia beneran. Ya, bukan menjadi sesuatu yang direndahkan untuk seorang perempuan gitu ya. Maka Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah menyebutkan, ibu adalah madrasah pertama, al-ummu madrasatul ula. Jika engkau siapkan dia, engkau siapkan generasi yang baik. Ya, kalau sekarang kita dapati banyak ya tragedi-tragedi, bahkan yang terakhir ini kita dapati seorang anak usia masih muda belia SMP membunuh ibunya, bahkan tusukannya sampai 24 kali gitu ya. Dan ini sangat mengejutkan untuk dunia pendidikan gitu ya. Kenapa? Kok bisa anak yang harusnya dekat dengan ibunya, anak yang harusnya dekat apa ya istilahnya chemistry-nya tuh nyambung dengan ibunya, tapi perilakunya sampai seperti itu gitu ya. Jadi poin yang kedua kita dapati ya, kita ketika punya pendidikan tinggi pun profesi atau karir kita yang sangat memberikan cuan itu tetap dianggap lemah ketika kita tidak menghadirkan ya kebaikan di dalam rumah tangga kita sendiri, di dalam rumah di mana kita dibesarkan. Yang kedua, pendidikan itu sebagai bekal peran domestik dan publik. Jadi mengapa Rasulullah menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya kenapa? Karena pendidikan itu sebagai bekal. Orang tua kita, nenek-nenek kita dulu yang jalur ke atas, itu boleh dikatakan sedikit mereka yang memiliki pendidikan tinggi dalam hitungan formal. Ada mereka yang nggak sekolah sama sekali, tapi mereka itu punya kemampuan untuk menjadi pendidik yang handal. Kenapa? Karena mereka punya prinsip, saya harus belajar, saya harus menjadi ibu yang baik, saya harus menjadi orang yang bertambah ilmunya dan bertambah kepribadian baiknya. Maka mereka hadir dalam
menuntut ilmu secara non formal, walaupun secara ilmu pendidikan formalnya mereka nggak ada gitu. Maka di sini para muslimah yang dirahmati Allah, ketika kita Allah perkenankan memiliki kompetensi ya, selesai S1, selesai S2, bahkan mungkin ada yang selesai sampai doktor, sampai profesor. Jadikan itu sebagai bekal peran kita di domestik dan juga publik gitu. Jadi bukan hanya sekedar mencari cuan dalam hitungan dunia gitu. Tetapi muslimah yang berpendidikan itu mendidik anak dengan ilmu, mendidik suami dengan ilmu, mendidik keluarga dengan ilmu gitu ya. Wa man arada alaiha dunya ya alaihi dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen urusan dunia, dia butuh ilmu. Maka di sini ya peran pendidikan bagi kita sebagai seorang muslimah yang kadang-kadang orang berpendidikan tinggi itu belum tentu memiliki kebijaksanaan di dalam mengejawantahkan pendidikannya. Kemudian menjadi pendamping cerdas bagi suami, bagi anak, bagi suami gitu ya, bagi orang tua. Itu adalah sesuatu yang harus menjadi pendampingan bagi seorang perempuan yang memiliki pendidikan tinggi. Justru bukan melemahkan gitu ya, menjadi sombong dengan apa yang kita miliki. Ya, kenapa? Karena dengan pendidikan yang tinggi ini kita mampu berkontribusi sebetulnya secara profesional. Ya, jika diperlukan kita apa? Dibutuhkan untuk umat gitu ya. Saya mendapatkan satu pengalaman ya, karena sampai hari ini saya harus mendampingi anak terus yang dalam kondisi dia terkena lupus ya, menjalani beberapa waktu lalu itu cuci darah kemudian kemo gitu ya. Ternyata dari situ saya baru baru tahu, baru saja belum lama gitu ya, meninggal satu-satunya profesor yang mendalami penyakit autoimun sampai A sampai Z, itu namanya Dokter Nanang gitu ya. Dan itu sangat diharapkan, makanya orang berobat ke beliau itu ngantrinya panjangnya luar biasa. Ya, mau berobat hari ini walaupun bayar itu nggak bisa, karena apa? Harus inden istilah kalau barang gitu ya, harus ngantri ya. Anak saya itu ketika mendaftar baru dapat 2 bulan berikutnya gitu ya, nggak bisa langsung seperti itu gitu, saking apa langka gitu. Nah sekarang ini bermunculan ya anak didiknya, begitu juga ketika bicara tentang ginjal. Itu hanya ada spesifik satu orang gitu ya. Kenapa? Karena memiliki spesialis di dalam spesialis lagi itu ternyata dibutuhkan profesionalitas yang sangat tinggi, yang itu nggak bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini baru satu sisi kesehatan, belum dari sisi yang lainnya, obat-obatan, belum dari sisi teknisi, belum lagi dari bla 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 dan semuanya. Ya, termasuk di teman-teman nih di PLN gitu. Pasti ada sub-sub yang dibutuhkan gitu ya untuk menghadirkan mereka yang profesional ketika berhadapan dengan masalah ilmu energi ini gitu. Nah, kemudian akhwati fillah rahimakumullah, kita bisa melihat kembali kaidah syariat dalam menjalani pendidikan dan karir. Bagaimana sikap kita gitu ketika kita mengetahui kaidah-kaidah syariat saat seseorang memiliki pendidikan dan karir. Pendidikan tadi sudah kita bahas, karir sudah kita bahas, tapi kita nggak boleh melupakan ada kaidah-kaidah yang harus kita ikutkan ketika kita memiliki pendidikan dan karir ya di dalam perjalanan kita ya. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah menjaga niat ya. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu sampai ilmu yang tertinggi pun, kemudian mencapai karir setinggi apapun, yang dia harus jaga adalah masalah niatnya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat.
Ya, ada seseorang itu yang dia bekerja, pokoknya yang penting saya mendapatkan cuan. Bekerja hanya untuk mendapatkan harta. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi bahkan di antara para ulama menyebutkan orang yang semata-mata bekerja untuk mendapatkan urusan dunia itu masuk dalam kesyirikan. Sampai disebutkan seperti itu gitu ya. Makanya kita perlu menjaga niat kita, punya pendidikan kita untuk apa? Ya, untuk kita kerahkan semuanya dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir pada diri kita, pada anak keturunan kita, pada umat kita, pada masyarakat kita, maaf. Ya. Jadi menjaga niat itu sangat menjadi bagian terpenting pada saat kita menjalani pendidikan dan berkarir, ya. Karena ketika kita nggak jaga niat gitu ya, maka kita akan siap ya bertempur dengan orang-orang di depan kita dengan cara yang tidak sportif gitu ya. Senggol sana, senggol sini gitu ya, mencari jalan-jalan yang sebodoh teing orang lain, yang penting saya sukses. Naudzubillah min dzalik jika itu terjadi. Kemudian yang kedua, bagi kita para muslimah tentu menjaga adab dan aurat, ya. Wala yubdina zinatahunna gitu ya. Jangan kamu apa menampakkan ya perhiasan kamu gitu ya. Jadi jaga adab gitu. Bagaimana kita berhadapan dengan lawan jenis kita, ya, pakaian kita, kemudian aura di wajah kita. Yang hati-hati semua itu bisa memunculkan fitnah. Ya, ketika ini tidak kita jaga, apalagi notabene-nya kalau kita bekerja bisa jadi berhadapan gitu ya. Walaupun mejanya berbeda, kursinya juga berbeda, tapi ketika berhadapan, pakaian kita seronok, pakaian kita mengundang sesuatu yang bisa memunculkan birahi, misalnya seperti itu. Kalaupun kita menutup aurat itu ternyata memunculkan tabaruj yang berlebihan, misalnya seperti itu. Nah, maka dijagalah aurat-aurat yang ketika kita memang dirizkikan oleh Allah, punya pendidikan baik, punya karir yang berprestasi. Kemudian yang ketiga, menjaga batas interaksi. Ya, biar bagaimanapun, ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, gitu ya, apalagi dalam satu kehidupan yang terus-menerus bersama dia di ruang lingkup kerja gitu ya, kerja bareng itu ada istilah CLBK gitu ya, ya. Bisa jadi cinta lama bersemi kembali atau mungkin ada unsur-unsur akhirnya menarik perhatian karena dia perhatian pada kita dan lain sebagainya. Makanya perlu menjaga batasan interaksi. Ya, fala takhda'na bil qaul. Ya, jaga tuh obrolan kita, ya, nggak usah sampai menjurus kepada hal-hal yang pribadi, misalnya begitu, sampai akhirnya curcol, sampai orang lain memberikan perhatian, itu kan kaitannya dengan masalah udah berbeda lagi dengan karir dan pendidikan kita, gitu ya. Jadi jaga batas interaksi. Kemudian yang keempat, tidak melalaikan kewajiban. Karena kalau kita bekerja semata-mata untuk urusan dunia, notabene-nya orang akan lebih mudah untuk melalaikan kewajiban. Karena target dia bagaimana kerjaannya selesai, tapi dia nggak peduli dengan bagaimana hubungan dia kepada Allah. Allah merasa cemburu ketika ada hamba-hambanya yang melalaikan dirinya ya untuk berinteraksi dengan Allah gitu. Ya, makanya upaya kita dalam bekerja, berkarir ya tidak melalaikan kewajiban utama kita dalam bab sholat, dalam urusan rumah tangga, dalam pendidikan anak, dalam pelayanan kepada suami. Walaupun apa bahasa lelah itu pasti ada. Karena apa? Kita memutuskan bekerja, kita memutuskan berkarir gitu. Ya, toh kita tidak berkarir saja, perempuan itu sudah segudang kerjaannya. Ya, apalagi ketika ditambah berkarir.
gitu. Ditambah dia memiliki pekerjaan di rumahnya, di luar rumahnya. Karena itu pastikan kalau niat kita baik, kalau niat kita itu tidak keluar dari niat yang baik gitu ya, insya Allah urusan kita di dalam perkariran, pendidikan itu akan dimudahkan oleh Allah selama apa? Kita tetap berada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kemudian akhwati fillah rahimakumullah ya bagaimana menyikapi ya dilema yang kondisi real sekarang ini ya antara studi ya kemudian menikah gitu ya. Karena banyak nih kasus-kasus gitu ya. Mau nikah dulu apa nyelesain kuliah gitu ya. Atau apa namanya pilihan ternyata begitu ngambil langkah mau mengejar karir anggaplah di PNS gitu ya ternyata dapat tugasnya keluar kota gitu ya ditugaskan di luar kota dan berjauhan dengan suaminya mungkin di mute ya kemudian ditugaskan sehingga berjauhan dari suami dan anak itu luar biasa pengalaman-pengalaman yang saya dapati dari beberapa muslimah yang menjalani ini ya jadi LDR dengan suaminya ketemunya cuma setahun sekali ketemunya 6 bulan sekali karena kalaupun ketemu tiap bulan berat di ongkos gitu Masya Allah jadi dilema-dilema yang ada itu perlu kita sikapi secara bijak karena kita telah mengambil keputusan itu. Ya, antara studi dan menikah. Ya, misalnya sama-sama kuliah gitu ya. Nah, mana yang kita dahulukan gitu. Sebenarnya nggak ada bab mana yang didahulukan. Bersinergi pun boleh gitu. Selama kita mampu menjalaninya dengan baik gitu. Karena pada prinsipnya Islam tidak mempertentangkan keduanya. Kamu mau kuliah sambil nikah sambil kuliah atau kamu dalam kondisi menyelesaikan pendidikan dulu baru kuliah gitu. Itu kondisional gitu. Setiap orang berbeda-beda ya dalam menyikapi hal ini. Yang terpenting apa? Kesiapan iman kita dan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa jalan yang kita ambil tadi gitu. Ya. Karena kalau ini tidak kita siapkan, kita akan masuk dalam perangkap apa? Orang yang akan berjalan pada kelalaiannya nanti gitu. Ya. Eh, kemudian apa? Masalah karir dan keluarga gitu. Ya di mana bisa bisa sangat memungkinkan muncul keluarga nggak mendapatkan prioritas ya. Apalagi kalau perempuan-perempuan ini memiliki karir lebih tinggi dari suaminya. Itu banyak banget dilema-dilema yang terjadi di dalam rumah tangga ketika apa mereka tidak saling apa berkomunikasi ya, mereka tidak memberikan efek gitu ya dari ketika seorang istri bisa jadi memiliki karir yang lebih tinggi ya dan bagaimanapun pula seorang istri mesti memahami ketika pasangannya itu posisi dari karirnya itu lebih rendah dari dirinya, tapi di dalam urusan kekeuangan, kepenanggungjawaban gitu ya, bahwa suami itu tetap berada menjadi pemimpin kita. Tapi kan sebaliknya yang terjadi gitu ya, banyak perempuan-perempuan beranggapan dia mah bisanya apa? Buktinya saya lebih gede kok gajinya. Kalau saya diceraikan juga saya nggak akan mati, saya nggak akan susah, bla bla bla. Itu kondisi-kondisi yang effort dari pendidikan dan karir yang melepaskan nilai-nilai iman dan tanggung jawab pada diri seseorang yang akan menghadirkan perilaku seperti tadi. Ya, padahal biar bagaimanapun support justru dari keluarga gitu ya. Karir yang kita jalani itu juga bukan harus menjadi seterusnya selamanya gitu. Bahkan orang bekerja tuh ada istilah pensiun gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ya dilema yang ada itu tekanan standar ya perempuan sukses. Jadi perempuan itu harus sukses nih kan bab-babnya gender gitu ya.
Karena apa? Ukuran sukses dalam Islam itu bukan ketika dia memiliki A, B, C, D, E, F gitu. Tapi ukuran kesuksesan seorang perempuan itu laki-laki juga demikian adalah urusan ketaatan dan keberkahan. Jadi bukan cuma sekedar jabatan, ya. Kalau semua dikatakan kesuksesan itu dinilainya dari urusan dunia, kita lihat bagaimana Firaun, bagaimana apa namanya Korun gitu ya. Ini walaupun dia seorang laki-laki, tapi itu mudah banget Allah ambil gitu. Nah, karena itu para muslimah yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana nasihat dari para ulama ya kepada para muslimah. Apa kata Syekh Soleh Al Fauzan, hafizahullah, perempuan boleh bekerja, tetapi rumahnya adalah medan utama amalnya. Jadi kembali lagi gitu ya, setinggi apapun ya, intinya kita menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi kita. Kita berkarir itu bukan sesuatu hal yang dilarang, boleh saja, tetapi secara keumuman kita mendapati bahwa perempuan boleh bekerja, tetapi rumahnya adalah medan utama amalnya. Apalagi kalau tetap menjadi perhatian anaknya, pendidikan anaknya gitu ya, bagaimana anaknya berkarakter dan lain sebagainya. Itu disebutkan oleh para ulama-ulama kita tentang perannya seorang muslimah. Sampai-sampai Hasan Al-Basri pun menyebutkan, perempuan yang baik adalah yang menjaga agamanya, kehormatan dan amanahnya. Agamanya, kehormatannya, dan amanahnya. Salah satu amanahnya adalah bagi kita para perempuan menjaga apa yang Allah sudah tetapkan agar kita menjadi perempuan solihah gitu ya. Maka kita jaga amanah Allah ini supaya apa, kita nggak keluar dari fitrah kita sebagai seorang muslimah. Ya, kita nggak keluar dari pribadi kita sebagai seorang anak yang solihah, sebagai seorang istri yang solihah, bagian dari masyarakat yang solihah gitu ya. Karena itulah peran seorang perempuan ketika dia memiliki pendidikan dan karir yang bisa mendatangkan kemaslahatan, kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Ya, kesimpulannya para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendidikan wajib bagi muslimah gitu ya, nggak bisa dihindari karena yang namanya wajib pendidikan ini itu sama dengan kewajiban bagaimana seseorang itu melaksanakan sholat. Cuma bedanya kewajiban dalam hal pendidikan itu tidak ditekankan pada formal atau non formal. Kedua-duanya bisa kita dapati, salah satunya juga boleh kita dapati selama pendidikan itu adalah mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang. Karena tadi saya bacakan dalam sebuah kalimatnya ya, kalau kita mau tahu tentang urusan dunia ternyata kita butuh ilmu. Tahu untuk urusan akhirat kita butuh ilmu. Mau kedua-duanya ya butuh ilmu gitu ya. Sehingga pendidikan atau ilmu memiliki wawasan tentang masalah sesuatu itu ternyata dibutuhkan ilmunya. Seorang perempuan saja, apalagi kalau dia sebagai sudah menjadi seorang ibu, tiba-tiba dia bisa menjadi seorang dokter, tiba-tiba dia bisa menjadi seorang psikolog gitu ya. Itu ilmu yang tanpa dia pelajari akhirnya apa? Akan berimbas karena apa? Setiap waktu dia bergelut dengan pola pendidikan-pendidikan yang harus dia lewati. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, karir itu boleh, bukan kewajiban, sehingga kita tentu bisa menempatkan mana yang harus kita prioritaskan pada saat harus memilih gitu ya. Ketika kita diminta harus memilih dan ketika kita diminta boleh mengambil dua-duanya itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Tetapi kalau diminta untuk memilih, maka kita perlu mengambil skala prioritas dalam urusan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari pasangan kita jika kita sudah berkeluarga. Yang ketiga gitu ya, ada prioritas utama. Ya, prioritasnya adalah iman, keluarga, dan akhlak. Sehingga pendidikan yang kita tempuh, kemudian apa karir yang kita gapai itu sama sekali tidak menghilangkan ya identitas kita sebagai seorang muslimah dan tidak menghilangkan karakter ya, akhlak
muslimah yang harusnya terpatri di dalam diri kita ya. Dan terakhir, keberhasilan sejati itu bukan popularitas, tetapi keberhasilan sejati manakala semua amal-amal yang kita kerjakan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan sebuah doa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah keberkahan pada ilmu yang Engkau ajarkan. Dari ilmu yang Engkau ajarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.